Hello everyone, aku Jaslina dan hari ini kita akan menggambar tema tahun baru di Jepang. Nah, gambar ini kita akan menggunakan kimono. Untuk tips gambar pertama adalah selalu gunakan referensi, karena kalau nggak ada referensi bisa berbahaya. Bisa saja komposisinya bisa berubah dan bisa saja strukturnya bisa berubah, tidak sesuai dengan yang ingin kita gambarkan. Karena ukurannya juga pasti akan berubah-ubah. Nah, kita sediakan dulu untuk referensi kita. Di sini saya mengambil 3 referensi, 2 referensi cewek dari tampilan belakang karena kita akan menggambar cewek dari tampilan belakang dan juga akan menggambar kimono. Nah, sebenarnya referensi ini hanya akan kita lihat, jadi kita bebas saja mau ngaturnya gimana. Kalau dari saya pribadi, karena saya biasa gambar itu satu full tempat dan tidak biasa dengan ada gambar-gambar yang terletak di dalam foldernya, maka saya akan bikin di tampilan blank yang baru dan di sana akan saya kasih file khusus untuk referensi. Nah, untuk di Photoshop sendiri ya, karena saya menggunakan Photoshop, nah di Photoshop sendiri dia bisa menampilkan menu tersendirinya di luar tampilan Photoshop, jadi mungkin lebih gampang. Ini bisa menjadi salah satu tips untuk kalian juga ya. Oke, now next kita akan menggambarkan body part, penjelasan-penjelasan singkat tentang bagaimana sketch untuk tubuh dan jaraknya. Yang pertama, kita akan gambar mulai dari kepala. Sebelumnya kita ukur dulu garisnya. Kita ukur karakter kita tuh mau setinggi apa. Setelah itu kita baru tentukan ukuran kepala. Kemudian kita gambarkan bahunya. Dan jangan lupa untuk triangle ya. Kalau saya pakai trik triangle untuk mengukur bahu dengan kepala. Juga sekaligus mengatur untuk panjang leher. Nah, setelah itu kita bikin bentuk trapesium seperti ini. Dan kita buat juga trapesium satu lagi untuk gambar kaki. Di sini kaki kita akan gambar lagi. Biasanya paha sama betis itu akan sama panjang. Jadi kita coba dulu kita sketch. Kita sama panjang, ini agak pendek ya. Kita gambar dulu. Nanti baru kita ubah. Tipsnya untuk gambar yang pertama adalah kita gambar dengan jarak luar. Jadi kita jangan untuk merotate ataupun untuk ngezoom terlebih dahulu karena kita lihat dari gambar utamanya. Nah, baru kita coba panjangkan kakinya. Nah, setelah rapi, beginilah tampilannya untuk kaki. Kita masuk ke next step-nya, yaitu di lengan. Nah, di lengan ini juga sama. Lebih tepatnya tampilan untuk bahu atas, untuk lengan atas, untuk lengan bawah, itu lebih panjang lengan atas. Jadi biasanya siku itu terletak di pinggang kita. Lengan bawah sampai pergelangan, itu sampai ke paha kita. Dan selebihnya, itu tangan kita. Nah, tips untuk menggambar tangan, kita bisa juga awal-awal kita gambar dulu jempol dan beberapa jari seperti ini. Itu akan sangat membantu untuk nantinya. Ya, meskipun di gambar ini kita juga akan menyinggung tentang gambar tangan ya, tapi ini mungkin bisa menjadi tips untuk kalian. Kira-kira seperti inilah struktur untuk satu tubuh. Di sini saya akan dibagi per part, di mana part pertama itu adalah garis untuk bahu, dan kedua garis pinggang sekaligus dengan siku. Dan garis ketiga itu merupakan garis tangan yang terletak di paha dan lutut, kemudian di kaki. And that's it. Next, kita akan lanjut ke gambar untuk karakternya langsung ya. Di sini kita akan gambar dari tampilan belakang. Kita sketchkan dulu dan bentuk curve-nya.
Nah, setelah curve tubuhnya sudah selesai, kita akan lapisi dengan bajunya, yaitu kimono. Di sini kimono kan bawahnya ini kan seperti gaun, dan kita akan menggambar ada ruang kosong di kiri kanan kakinya. Kira-kira seperti ini hasil akhir dari kimono kita. Nah, setelah gambar kimono kita yang secara kasar sudah jadi, nextnya kita akan membuat lebih detail lagi untuk gambar kimono kita. Dimana gambar ini, jika ada garis yang tidak diperlukan, akan kita hapus. First step adalah kimono memiliki kain lengan yang panjang. Di sini kita akan memanjangkan kain lengannya sampai ke lutut. Nah, setelah kita menggambar untuk lengannya, kita selanjutnya akan menghapus kakinya karena itu garis yang tidak diperlukan. Next, kita akan menggambar collar untuk kimono. Dimana perlu kita ketahui, collar di kimono ini dia lebih terbuka di area bahu. Maka di sini kita akan bikin lebih terbuka. Nah, setelah kimono kita secara dasar yang sudah jadi, kita selanjutnya akan menambahkan beberapa ornamen seperti pita. Kita akan menambahkan pita di area punggungnya. Kimono is done. The next step is rambut. Kita akan lanjut untuk untuk membuat flow untuk rambut. Karena di sini gambaran saya untuk rambutnya dia akan terhembus angin, sedangkan dia mengikat rambutnya. Jadi kita akan buat dulu flow-nya. Nah, setelah selesai flow, karena di gambaran saya kan dia diikat dan ikatannya itu seperti ban. Di sini saya akan menggambar bannya di area belakang kepala. Dan seperti inilah kira-kira sketchnya. Untuk rambut ini perlu kita tahu, kadang kan meskipun kita sudah ikat, terkena angin masih ada beberapa helai rambut yang terlepas, dan biasanya ini akan menambah beberapa kecantikan tersendiri untuk rambut. Jadi saya akan membuat beberapa helai rambut yang terpisah keluar dari ikatan rambut. Now, sketch overall sudah jadi. Jangan lupa untuk ngeflip ya, karena flip juga merupakan salah satu unsur penting untuk menggambar, karena kita perlu tahu juga komposisi atau strukturnya itu mana yang lebih pas ketika di flip. Apakah kadang dia bisa mereng, apakah kadang dia bisa lurus dan sesuai. Jadi ini saya coba flip dulu. Nah, di sini gambarnya agak aneh karena dia lebih seperti mau jatuh gitu. Disinilah kita akan melakukan beberapa perbaikan untuk mengatur kecocokannya. Okay, now untuk sketch kita sudah jadi ya, dan next step kita adalah membuat line art. Tips untuk buat line art adalah yang pertama, kita jangan garis pendek-pendek untuk menentukan garis besarnya, tapi kita langsung satu garis yang tepat pasti gitu.
Now, this is the outline so far, dan di sini saya akan menjelaskan lagi bagaimana untuk membuat flow lipatan kain. Nah, di sini bisa dilihat saya membuat satu garis lengkung, kemudian ada lengkung besar. Itu untuk garis ketika terlipat. Dan bagaimana jika terlipatnya itu secara lembut? Nah, kita akan membuat curve-nya seperti ini. Nah, kita tambahkan lagi curve-nya satu lagi. Terlihat sangat lembut, bukan? Just in case, saya akan membuat panah untuk menjelaskan flow-nya. Mungkin seperti ini kira-kira. Next, saya akan review kembali bagaimana flow rambut. Di sini flow rambut pasti ada titik pusarnya, titik pusatnya. Nah, di sini titik pusat kita akan menggambar garis lengkung di sekitarnya, kemanapun arus yang ingin kita buat. Itu mungkin salah satu trik dan tips and trick untuk menggambar rambut. Nah, untuk gambar rambut yang terpisah, kalau ada lengkungan bisa dibuat seperti ini ya. Now, you guys must be wondering ya, setelah line art kok langsung ada wajah? Ini mungkin saya jelaskan briefingnya bagaimana untuk menggambar wajah. Pertama, kita gambar dulu bulat untuk kepalanya, untuk menentukan base ukuran dari kepalanya. Biasa setelah bulat akan dilanjutkan dengan tanda tambah untuk menggambarkan arah kemana wajah itu sedang menuju. Nah, nextnya kita akan membuat garis-garis untuk menentukan mana mata, hidung, dan mulut. Kalau gambar itu biasanya kita akan membuat gambar kira-kira untuk ukuran setiap mata dan ukuran hidung, mulut gitu. Jaraknya ya. Nah, saya akan mencoba untuk menjelaskan gambaran untuk wajah 3/4, dimana dia akan menghadap ke sini, arah kita. Pertama, kita akan gambar garis yang seperti tadi. Now, kita akan membuat matanya. Mata, kemudian hidung, dan mulut. Untuk flow yang di sebelah kanan dari gambar, itu kan dia menghadap ke kita, berarti yang sebelah sana adalah tertutup bayangan, tertutup oleh hidungnya. Maka di sini seperti inilah flow-nya. Biasanya gambar di sebelah sana matanya akan lebih kecil dibanding mata yang menghadap ke kamera langsung. Dikarenakan matanya itu memiliki jarak yang lebih jauh daripada mata yang di depan, gitu. Selanjutnya adalah perspektif dalam art. Perspektif secara sederhana berarti cara pandang pengamat terhadap sebuah objek. Perspektif biasanya digunakan untuk menciptakan sebuah kesan depth atau kedalaman pada sebuah layar 2 dimensi. Contoh sederhananya seperti kita bisa lihat dari foto ini, di mana semakin jauh sebuah objek, maka semakin kecil, bukan? Itulah yang disebut dengan perspektif. Dalam membuat perspektif, kita harus tahu dulu nih beberapa sebutan-sebutan yang sering digunakan dalam membuat perspektif, yaitu yang pertama adalah vanishing point atau titik hilang, yaitu sebuah titik maya atau imajiner di mana garis-garis atau objek yang mengarah ke titik tersebut akan semakin mengecil. Titik hilang inilah yang dijadikan sebagai sebuah acuan untuk kita dalam membuat perspektif. Jadi bisa dilihat pada layar sini di mana saya membuat sebuah vanishing point dengan hanya meletakkan sebuah titik biru di tengah yang bisa dilihat di sini. Apakah vanishing point kita bisa lebih dari satu? Jawabannya adalah bisa. Contohnya di sini vanishing point-nya adalah 2. Tentu saja untuk mempermudah kita akan hanya menggunakan satu vanishing point saja. Yang kedua yaitu viewpoint atau titik pandang. Secara sederhana adalah sebuah titik yang menjadi acuan mata pengamat. Biasanya tidak tampak pada art kita, tetapi cara kita memandang art tersebut. Sebagai contoh, di foto sederhana ini kita bisa melihat gambar dari gelas tersebut. Kita bisa lihat dari high viewpoint sama low viewpoint atau titik pandang kita. Next adalah horizon line atau garis horizon.
yaitu sebuah garis maya atau imajiner yang sejajar dengan mata pengamat. Biasanya titik temu langit dan daratan atau lautan. Jadi bisa dilihat pada dua foto ini, garis horizonnya adalah garis di mana langit bersentuhan dengan daratan atau dalam kasus ini yaitu lautan. Kalau kita melihat implementasinya secara langsung, kita bisa membuat sebuah garis horizon dengan membuat sebuah garis lurus dari kiri ke kanan. Seperti begini. Dan yang terakhir adalah vanishing line atau garis hilang. Merupakan garis maya atau imajiner dari sebuah objek ke titik hilang kita, ya, atau vanishing point. Garis inilah yang akan menjadi garis utama dalam memberikan rasa kedalaman pada hasil akhir. Jadi sebagai contoh, saya membuat sebuah garis hilang yang saya tarik dari titik acuan kita ke bawah dan juga saya tarik ke atas juga. Garis hilang di sini bisa lebih dari satu dan lebih banyak lagi sesuai kebutuhan kita masing-masing. Sebagai contoh, saya tambahkan lagi sebuah garis horizon line di atas dan di bawah yang akan nanti saya manfaatkan untuk membuat semacam jendela. Jadi sekarang apabila kita membuat sebuah objek di sini, seperti sekarang saya membuat sebuah kubus atau bangunan seperti begini. Maka untuk menciptakan rasa 3D-nya tersebut, kita memanfaatkan vanishing line ini. Jadi bisa dilihat garis yang saya gambarkan itu berada di dalam vanishing line tersebut. Maka ketika kita menghilangkan vanishing line, horizon line, dan vanishing point, maka kita bisa lihat bahwa bentuknya 3D dan terlihat natural. Garis-garis vanishing yang lain bisa dimanfaatkan untuk membuat hal-hal seperti jendela, bangunan lainnya, untuk atap dan sebagainya juga bisa dimanfaatkan. Jadi sebagai contoh untuk kita semua, kita bisa melihat bahwa saya membuat sebuah jendela sederhana dengan memanfaatkan vanishing line juga. Tentu saja untuk menambahkan sebuah bangunan tambahan juga bisa menggunakan vanishing line yang sama dengan bangunan yang tadi. Setelah mengetahui beberapa term yang sering digunakan dalam membuat perspektif, kira-kira perspektif dikelompokkan menjadi apa nih? Nah, perspektif dikelompokkan menjadi dua berdasarkan cara penggunaan dan gambarnya, yaitu yang pertama adalah linear perspective. Merupakan perspektif yang digambar dengan memanfaatkan titik hilang dan vanishing line dalam pembuatannya. Sebagai contoh, pada foto di sini kita bisa melihat garis horizon kita dan juga titik hilang kita beserta garis hilang kita yang tertuju kepada titik hilang ini. Itulah yang dinamakan dengan linear perspective. Linear perspective bisa memiliki banyak titik hilang, tetapi secara umum yang sering digunakan adalah 1 titik hilang, 2 titik hilang, dan 3 titik hilang. Sebagai contoh, kita bisa melihat foto di atas juga, di mana di sini kita bisa melihat terdapat 2 titik hilang, yaitu yang pertama ada pada di sisi kanan di atas ini, dan satu lagi ada pada di sisi kiri di sini. Yang kalau kalian imagine garisnya tersebut, dia akan tertuju kepada titik di sini dan juga titik yang ada di sebelah kiri ini. Aerial perspective merupakan perspektif yang digambar dengan memanfaatkan warna dan garis untuk memberikan rasa dalam di dalam hasilnya. Sebagai contoh, apabila kita melihat sesuatu yang jauh, biasanya akan tampak seperti memudar warnanya dan blur gitu, bukan? Seperti pada gambar di sini, di mana gunung-gunung dan bukit-bukit yang berada di background itu tampak lebih kebiruan dan lebih blur dibandingkan objek-objek yang ada di dekatnya. Itulah yang dinamakan dengan aerial perspective. Perbedaan linear perspective dan aerial perspective biasanya pada penggunaannya. Linear perspective biasanya digunakan dalam membuat perkotaan dan bangunan-bangunan. Bentuk seperti kota,
balok, dan sebagainya. Sedangkan aerial perspective biasanya digunakan dalam membuat pemandangan yang ingin memberikan kesan kejauhan. Now, gimana sih cara menggunakan dan mengimplementasikan perspektif? Pertama, jawab dulu pertanyaan ini, yaitu apa sih yang mau kamu gambar dan ekspresikan dalam art kamu? Apakah ingin melukis pemandangan, menggambar perkotaan, atau apa? It's all up to you. Second, pilih perspektif yang cocok dengan jawabanmu. Sebagai contoh, dalam tutorial ini kita ingin menggambarkan sebuah festival tahun baru yang menggambarkan lingkungan bazar, di mana stand-stand yang di samping menjual hal-hal tertentu. Maka dari itu, yang akan kami gunakan adalah linear perspective dengan satu titik hilang. Ketiga, apabila kamu menggunakan linear perspective, letak titik hilang, garis horizon, dan mulailah membentuk objek-objeknya. Sebagai pemula, kamu bisa loh membuat kubus, balok, piramida sebagai bahan latihanmu. Untuk aerial perspective, pertama bisa letak horizon line terlebih dahulu dan bentuklah garis-garis yang melambangkan pemandanganmu, seperti bukit, gunung, jalanan, sungai, dan lain-lain. Dan ingat, semakin seseorang latihan, maka akan semakin bagus hasilnya. Yang keempat, setelah semua sketching yang dilakukan selesai dan menurutmu sudah proporsional dan bagus, sudah boleh dimulai line art untuk semua item-itemnya. Setelah line artnya selesai, maka kamu sudah bisa mulai dalam mewarnai hasil kalian. Now then, setelah kita selesai membuat perspektif line artnya, selanjutnya adalah kita membuat kaligrafi untuk nama di setiap banner di bazarnya. Pertama-tama kita bikin dulu kaligrafi sesuai dengan goresan. Setelah selesai kaligrafinya, kita akan mengukur kaligrafi tersebut dan meletakkannya di tempat bannernya. Caranya adalah yang pertama kita tekan Ctrl T untuk di Photoshop atau Free Transform, dan kita bisa mengukur sudut-sudut, bisa menyeret sudut-sudutnya dengan menekan Ctrl dan klik. Nah, banner 1 sudah jadi. Kita lakukan hal yang sama kepada banner-banner yang lainnya. Nah, sekarang line artnya sudah jadi. Untuk kaligrafi juga sudah jadi dan sudah diletakkan di posisi yang pas. Selanjutnya adalah pengwarnaan. Untuk sekarang ini kita akan menggunakan pengwarnaan dengan tema monokrom atau hitam putih. Nah, di sini kita berawal dari background dulu. Kita kasih dulu warna background. Karena gambaran yang ingin saya buat adalah pasar malam di malam hari, maka backgroundnya adalah warna gelap karena itu di malam hari. Nah, setelah selesai backgroundnya, selanjutnya adalah kita coba dulu menambahkan lightning. Karena di sini saya akan membagikan beberapa tips tentang lightning dan shading. First step, kita akan pilih dulu salah satu objek yang ingin kita kasih cahaya. Di sini saya pilih lampu untuk toko takoyaki ya. Nah, pertama-tama kita akan kasih warna yang terang, cuman bukan terang banget, terang saja untuk jadikan base-nya. Setelah itu akan dilanjutkan dengan kasih warna yang kedua, untuk lapisan kedua, warna yang lebih terang dari sebelumnya. Kemudian, untuk lapisan ketiga, kita akan kasih warna intinya atau warna untuk yang paling terang di dalam gambar ini. Lampu sudah jadi, next kita akan warnai beberapa backgroundnya seperti contoh paku. Paku yang tertancap di atasnya sebagai gantungannya. Pertama-tama kita kasih base colornya warna yang gelap banget. Next, kita kasih warna yang lebih terang. Di sini merupakan pantulan cahayanya. Dan warna sudah jadi.
Disinilah gambarannya kira-kira seperti ini. Yang warna gelap tadi itu adalah warna asli atau warna dasarnya. Dan yang putih itu, yang lebih terang, itu merupakan pantulan cahaya. Karena cahayanya sangat dekat dengan objek tersebut, maka cahayanya pasti akan terpantul. Ini salah satu triks untuk menggambar cahaya. Begitu pula untuk shading, hanya saja jika shading, maka pantulan cahaya yang saya tunjuk di sini itu merupakan warna aslinya, sedangkan yang warna asli yang digambar ini akan menjadi bayangannya gitu. Nah, selesai sudah kita penjelasan untuk shading dan lightning. Next, kita akan lanjut ke pengwarnaan lainnya. Inilah hasil untuk pengwarnaan monochrome. Tapi ini masih belum ditambah dengan sedikit finishing, yaitu kita akan menambahkan beberapa mercunan atau fireworks hanabi ya. Cara membuat hanabi yang pertama adalah kita membuat gambar bunga. Bunga seperti ini, bunga yang mekar ya, tulang bunga lebih tepatnya. Tulang bunga yang mekar. Setelah itu kita akan kasih warna tidak terlalu gelap dan tidak terlalu terang. Di sini kita juga bisa mengatur untuk glowingnya dengan mendouble tap layer dan kita pilih outer layer, kita checklist dan kita bisa rubah-rubah. Di situ kita juga bisa atur untuk warnanya, warna shading, warna untuk glownya. Setelah saya bikin glownya, seperti inilah gambarannya. And next kita akan kasih beberapa titik untuk gambaran pusat untuk mercunnya. Titiknya kita kasih warna terang, warna yang benar-benar terang di layar ini. Now kita akan bikin beberapa garis yang mendekati pusarnya gitu, titik tadi. Nah, setelah selesai kita tambah sedikit touching lagi dengan membuat beberapa cahaya putih di sekitarnya. We are done. Inilah hasil akhir dari gambar kita.